Kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Saya kembali ke Mas Fajar. Tadi kalau Anda sempat mengatakan terkait kita jangan terlalu begitu berharap, atau kalau bisa kita jangan terlalu bertergantungan lah ibaratnya dengan GSP ini. Karena kita tahu bahwa yang tadi Anda katakan, kalau kita ingat sekitar tahun lalu sempat ramai soalnya terkait dengan US Trade ini yang mengeluarkan Indonesia dari daftar negara yang layak mendapatkan salah satu fasilitas perdagangan mereka. Karena dinilai kita sudah mampu, yaitu di atas 2%. Nah, bagaimana tentunya Anda melihat dari up and down negosiasi untuk kerjasama kita dengan Amerika? Sebenarnya selain itu juga Amerika sendiri merasa bahwa pihak Indonesia dalam hal ini tidak terlalu membuka akses pasarnya terkait dengan impor-impor dari Amerika Serikat. Itu juga salah satu kenapa mereka terkesan bahwa mereka semacam kita rundingkan kembali saja nih GSP, toh tidak ada manfaatnya bagi kita. Tapi poin yang paling penting di sini memang menurut saya, yang tadi saya sampaikan sebelumnya, menurut saya dengan proporsi atau share atau pangsa pasar perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat yang begitu besar, gitu ya, menurut saya sudah sangat wajar sekali kalau kita memiliki perundingan bilateral dengan Amerika Serikat. Coba saja kita lihat Indonesia dengan Australia sudah punya SIPA, gitu ya. Walaupun kalau dari sisi pangsa pasar itu Indonesia Australia mungkin hanya sekitar 3-4%, sangat kecil sekali. Nah, menurut saya kalau misalnya kita selalu bergantung dengan predikat atau negara berpendapatan menengah ke bawah, gitu ya, dan mendapatkan fasilitas GSP, dan ini sebenarnya bukan hanya di Amerika Serikat saja, bukan hanya dengan Amerika Serikat saja, Uni Eropa pun rencananya juga akan mempertimbangkan kembali seperti itu. Jadi menurut saya memang, tapi kalau terkait dengan Indonesia Uni Eropa, kita juga saat ini sepertinya pemerintah Indonesia sedang membahas terkait dengan Indonesia EU SEPA, gitu ya, ada SIPA, jadi sudah ada semacam perundingan tersendiri. Nah, untuk Amerika Serikat menurut saya perlu dipertimbangkan, dan menurut saya ini adalah hal yang menurut saya sangat potensial sekali, apalagi kalau dari sisi proporsinya tadi sangat besar kalau kita berbicara antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Baik, Bu Putri, menanggapi apa yang dikatakan Mas Fajar, Anda melihat seberapa perlukah sebenarnya kita untuk memiliki perjanjian perdagangan bilateral lah dikatakan dengan Amerika ini, karena kita lihat bahwa kita cukup besar sebenarnya dengan Amerika ini. Iya, sangat penting sih sebenarnya, tidak hanya dengan Amerika saja ya, tetapi juga dengan negara-negara lain di mana kita berdagang ya. Dan saya melihatnya begini, saya melihat bahwa ada arah yang serius ya dari pihak pemerintah untuk melakukan repositioning dari Indonesia sendiri dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini salah satunya. Bagaimana kita memposisikan diri sebagai salah satu negara yang kita ingin diperhitungkan di kawasan untuk berinvestasi, itu salah satunya. Kemudian juga bagaimana BKPM melakukan remapping kembali investasi-investasi apa saja yang sekiranya strategis, dalam arti apa, bisa memberikan nilai tambah dan competitiveness dari perdagangan dan produksi atau manufaktur di Indonesia. Seperti ya tentunya energi, bagaimana energi supaya kita juga bisa menekan biaya dari manufaktur sendiri. Kemudian alat kesehatan ya, mungkin dengan adanya COVID kita juga menyadari ya bahwa kita luar biasa tergantung bahan bakunya dengan impor, kan gitu. Nah, berarti kan kita mengundang investor-investor untuk berinvestasi di dalam negeri sehingga kita bisa membangun industri kesehatan kita dengan kuat untuk kepentingan dalam negeri sendiri maupun juga untuk ekspor ke depannya. Jadi banyak hal-hal yang saya melihat di dalam masa sulit ini sebuah redefinition ya, redefining daripada ekosistem industri dan usaha kita. Oke, ini Mas Angga, kita juga tahu bahwa tadi
bisa dikatakan bahwa Pompeo sempat menyinggung terkait dengan soal investor yang butuh insentif, katanya. Lalu juga meminta Indonesia untuk lebih transparan dan juga bebas memberantas korupsi seperti itu. Nah, ini Anda melihatnya seperti apa ini, Mas Angga? Apakah dengan Undang-Undang Cipta Kerja juga dilihat dari sini? Ya, dari sisi investasi dan kemudahan berusaha kan sebenarnya progres Indonesia kan sudah cukup baik ya Mbak ya. Artinya sebelum Undang-Undang Cipta Kerja aja kita kan sudah masuk di angka 60 besar easy of doing business. Perbaikannya dalam transisi pemerintahan SBY ke Jokowi cukup baik. Mudah-mudahan dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan tentunya didorong dalam level teknis saja, karena kan memang Undang-Undang Cipta Kerja ini kan masih dalam kerangka makro ya. Harapan kita dari unsur pengusaha, mungkin juga Mbak Putri juga paham, dalam kerangka teknis ini memang juga ya akan lebih penting juga ke depannya gitu, untuk bisa diatur secara detail juga bentuk-bentuk insentif apa yang bisa didapatkan. Karena sejatinya sebenarnya insentif terbesar dari Indonesia ini kan sebenarnya market share kita yang luar biasa kan. Itu udah bisa menjadi daya tarik, dan sisi lain adalah SDA dan SDM kita. Itu aja orang masuk kita udah oke, SDM kita udah luar biasa, kelas pekerja kita banyak ya. Tinggal tadi ada apa namanya, ada kerjasama ya, simponi yang baik antara pemerintah pusat dan di daerah dalam konteks membuka sektor-sektor yang memang harus dikerjasamakan gitu loh. Saya rasa sektor-sektor seperti pangan, perikanan itu menjadi sektor yang harus punya perhatian penting juga, karena kedepannya kita ketahui bersama ya, dunia ini butuh sumber-sumber bahan pangan, dan Indonesia kaya sekali gitu loh. Saya rasa kerjasama kita dengan Amerika bisa didorong juga ke arah sana, dan juga bisa didorong investasi-investasi tersebut keluar Jawa. Jadi benar-benar cita-cita pemerataan, cita-cita kesejahteraan itu bisa tercapai, dan saya rasa Undang-Undang Cipta Kerja ini harapannya sangat besar, dan memang butuh sekali quick win juga Mbak Putri, sehingga apa namanya respon-respon dari masyarakat ini bisa kita jawab dengan cepat. DKPM saya rasa juga menjadi salah satu peran penting, karena kan sekarang udah jadi PTSP juga, dan udah ada OSS. Saya rasa tinggal bagaimana ya tadi simponi antar stakeholder, antar kementerian, karena jangan sampai wah ini kekuasaan kita diambil nih oleh ini. Nah, ini jangan sampai ada reaksi seperti itu sehingga menyebabkan implementasi dalam konteks investasi ini bisa terhambat juga. Dan yang terpenting lagi bagaimana juga pemerintah daerah, karena sebenarnya di era otonomi daerah seperti ini yang punya kewenangan dan punya boleh dibilang kreativitas lebih ini di pemerintah daerah. Kalau pemerintah daerahnya ini kreatif, saya yakin pertumbuhan kita akan sangat luar biasa ya. Kalau boleh dibilang berapa daerah yang memang kreatif seperti sektor pariwisata, seperti Banyuwangi, let's say contoh lah, 10 tahun lalu lah kita lihat itu merupakan daerah tertinggal, tapi mampu pemerintah daerahnya punya fokus terhadap sektor-sektor tertentu. Ini yang kita harapkan, sehingga jangan sampai sepertinya daerah itu palu gada, apa lu mau gua ada, nggak bisa begitu. Jadi harus benar-benar subsektornya jelas gitu. Oh, daerah ini mau dimajukannya ini, daerah ini mau jadi investor juga mau masuk enak. Oh, seperti ini. Dan yang terpenting tadi RDTR-nya ini udah ada, rencana detail tata ruang, yang kadang-kadang yang menghambat investasi dan investor ini lagi-lagi mengenai detail tata ruang ini yang kita hadapi lah, Mbak Putri mungkin tahu lah, Badan Pertanahan dan lain sebagainya. Kalau itu sudah clear dalam 4 tahun ke depan pemerintahan Pak Jokowi, saya rasa Indonesia akan makin kompetitif, dan kesejahteraan Indonesia di tahun 2045 ini akan kita capai, dan kita akan menjadi negara maju. Saya optimis ini bisa tercapai, Mbak. Oke, baik. Kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda, Mas Angga, Mas Fajar, dan juga Ibu Putri. Dan pemirsa Hot Ekonomi akan kembali sesaat lagi.